Malam Minggu Santuy. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Rizal salah bantal. Karena tadi habis salah tidur, salah bantal kan. Jadi dan bersama saya juga Sena yang masih butuh buahnya. Maaf ya, jadi temenku nih dia tuh agak sedikit cabul ya. Jadi udah biasa. Kita kali ini live lagi nih. Kita live lagi lagi bersama masih teman. Dia nih teman TK aku, Cuk. Oh iya. Iya serius teman Iya, TK. Teman TK. Kan dari TK udah ini ya. Cinlok gitu ya. Anjing kok cinlok sih, kan kita bukan Enggak, bangsa. sampai inget gitu loh. Maksudnya Iyalah masih Oh, ingat iya. karena Tidak lurus dari dulu. kita Oke. masih di kota yang sama. Pas SMP ketemu lagi. SMP tuh, ketemu makanya lagi. Kebetulan. makanya benar. masih circle temannya tuh sama. sama. Yoi. Oke. Dan sadarnya kalau kita teman TK kan waktu SMP doang. Yoi. Iya kan? Dulu tuh ragu sih, sempat mau tanya tuh. Ini tuh bener teman TK ku bukan sih? Oke. Ternyata iya. Yoi. Oke. Dan juga Aduh. aku tambahin lagi nih. Kenapa dia ini? Siapa dia ini? Sindu tuh tahu aku sejak kecil juga. Iya, dulu Oh, bisa. waktu TK dia sekolahnya kalau pulang sekolah tuh ke tempat ibunya Kerja. Dan Benar. di TK ku tepatnya si kantornya ibunya. Terus ini. kalian cinlok. Enggak anjing. Bangke anjing. Enggak gitu. Kalau ini mana? Oke, kita kali ini live bersama Valandoni Redika Putra. Yo. Dia adalah pemilik dari ownernya warung Kobaya. Kobaya. Jadi dunia perkopian di circle kita Kobaya. diselamatkan dengan dia nih, karena Yoi. teman-teman kita tuh ngopinya ya di sini nongkrongnya. Benar. Alhamdulillah. Ngopinya di sini, Nongkrongnya nongkrong di di sini, sini. curhat, nangis ya kan. Iya. Asik tanpa Asik. sadar ya kan. Iya. Ada tuh yang tiap malam di sini tuh melepas kesadarannya Iya, di sini. Iya, benar. Juga pernah kita senggol ya kemarin Iya. ya. Udah. Anjing. Oke, gimana Falan? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana kalian? Baik semua? Baik. Oh, ini aku lupa nih. Tadi jadi pas ketika kita briefing, Iya. si Valani karena dia adalah sosok, dia udah menikah ya. Nah, Dia Betul. adalah sosok seorang ayah yang sangat sayang dengan istri dan anaknya. Alhamdulillah. Jadi dia mau ngambil waktu sebentar di podcast kita ini, di live kita ini, mau mempertunjukkan tarian barongsai yang ini mau dipersembahkan Iya. untuk anak dan istrinya. Dia tadi katanya briefing minta gitu gitu, katanya. Cong. Enggak. Requestnya gitu. Requestnya gitu anjing. Enggak. Cuma pengen tarian Bali sih. Oke, bisa. Bisa. Lumayan itu. Soalnya kemarin si Risang tuh dia pengen melantunkan yel-yel dari apa? Kasih bunda. Paut kasih Dari bunda tuh. Paus, iya. Wah, dia nggak gitu. jadi juga dia Iya. anjing. Orang-orang tuh kadang Bangke emang. pas briefing tuh minta macam-macam, Mintanya aneh-aneh. Cuman macem-macem. ketika kita kasih waktu tuh nggak mau Gak anjing. mau. Bangke emang. Atau mungkin kiroah? Wah. Kayak bisa aja. Ngeri. Duh, korekku nanti. Oh iki. Ya pakai ini. Kasih do. Gue sek. Oke, Falan. Oi, iya gimana. Oke, dari sekian banyak perempuan yang pernah kamu pakai itu yang enak tuh. Anjing. Aduh. Atau open BO. Jadi gini Yang ya, 500 gini. ribuan. Perlu diluruskan. Alhamdulillah. Ini perlu dijawab gak sih? Enggak ya? Harus jawab. Sepertinya kan. Ini kan cuma untuk biar cair aja ya suasana. Iya. Apanya nih yang cair nih? Kopi. Masih kental Kobaya ini kamu buat nih sejak kapan nih, Lang? Jadi untuk warung Kobaya itu berdiri sejak tahun 2020 di bulan Maret. 2020 bulan Maret. Jadi 2 tahun Masih 2 tahun Iya, ya, masih 2 tahun. 2 tahun. Awal-awal banget pandemi itu kalau nggak salah. Sekali lagi pandemi itu, Cuk. Gokil anjir. Dia Pandemi ini bukan rezeki ketika saya. orang-orang pada tutup warung tuh ya. Iya. Dia malah buka. Buka. Tapi alhamdulillahnya iya. bisa berkembang Bisa sampai sekarang. berkembang. Dan ini Alhamdulillah. adalah lokasi kedua ya ini ya. Bukan lokasi kedua dong Mas. Enggak, maksudnya kan dulu kan ya enggak dulu di sini. pindah. Nah, Betul. Iya benar. tempat benar. kedua. Benar. Istrinya
Satu. Oh iya, oke. Sirinya Istri 2. kesayangan. Kenapa kita selalu menyenggol istri? Iya. Kenapa nih? Untung bininya nggak di sini ya. Tapi kan nonton. Masa iya sih? Mungkin. Aduh. Iya, sama mertuanya. Nih menantu Ini. nih dibongkar nih. Anjing-anjingnya dibongkar nih di sini nih. Dicek nih. Apakah dicek. kita akan ngobrol soal ngopi? Ya enggak. Kita bongkar aibnya. Eksklusif di sini. Anjir. Tapi kenapa sih Lan? Ya gimana? Dari ini kan aku lihat nih sama Sindu nih dari di Ponorogo nih dunia perkopian ini udah semakin berkembang nih. Maksudnya anak-anak muda sekarang tuh lebih suka kayak kopi janji jiwa kayak gitu-gitu, Cuk. Setuju. Dan kamu tuh masih stay di kopi cangkir. Iya. Gini. Jadi awalnya kenapa kok aku ingin membuka usaha di kelas warung kopi? Karena warung kopi itu menurut saya itu dia bisa masuk di berbagai kalangan sosial. Oke, benar. Iya. Dari kalangan Apalagi budaya anak muda Ponorogo anak tuh. muda Ponorogo. Yang cuman bisa setelah makan Iya. minum kopi cangkir tanpa air putih. benar. Itu cuman di Ponorogo. Iya. Cuk. Itu fenomena aneh itu. Terus. Nah itu jadi kan kalau ada 3 kalangan nih, kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas. Nah Oke. untuk warung kopi itu dia pasti bisa masuk ke 3 kalangan ini juga. Semua kalangan bisa. Betul, tapi Nah. tergantung konsepnya. Iya. Gitu. Maksudnya nyaman atau tidaknya. nyaman apa enggak? Gitu, ya? nah. Benar. Dan dia ini adalah salah satu orang yang seharusnya bertanggung jawab atas penyakit asam lambung. Iya, bangke. info asam karena- lambung mas. Iya kan? Karena si anjing nih story di WhatsApp-nya atau di Instagram tuh pasti Iya. olah apa sih? Ayo olah asam lambung Iya. hari ini. Ya kan? Anjing. Info memang. asam lambung. Info asam lambung. Bangke. Tapi kacau sih. Tapi ya itu tadi ya, udah dapat segmentasinya ke semua kalangan, jadi lebih enjoy gitu ya. Benar. Dan satu alasan lagi sih sebetulnya. Pengen memang kalau kita naik ke taraf kafe. Oke. Wow, Cuma- amin. Duit dari mana? Yap, itu kalau misal kamu Gimana? tetap kekeh berjuang, ulet ya kan. Katanya kan Iya. gitu, pasti bisa. Dan Oh ini kan iya. aku sama Sindu tuh juga penasaran nih sebenarnya nih. Oh, Kok Benar. bisa ya dia membuat warung Mau membuat warung kopi di usia yang di usia yang terhitung masih muda. masih muda gitu. Waduh. Pesugihan. Penglaris Nuyul. Bangke emang. pasti nuyul anjing. Kok tahu? Anjing. Jadi memang ada beberapa sisi saya kasih Sisi sadar ya satu-satu. betul. Oke. Saya kasih penglaris. Woi. Ini ya Tuh, tuh. dikobok ya kok. Enggak dia habis gitu grogi dia. Aduh ketahuan Ketahuan nih, anjir. ketahuan nih. Nih, Bener nih. bisa nebak ya. Kelihatan. Karena kita research anjing. Iya. Tapi kobaya sendiri itu artinya apa sih? Nah, ini Apa? banyak banget emang Tapi yang tanya. kita udah research, kita udah Ah. research. Kobaya itu kalau nggak salah ini sih komunitas paruh baya kalau nggak salah. Ah, Yang visi misinya katanya Salah. mensejahterakan masyarakat Bukan. Sudan. enggak nyambung. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Jadi gini. Saya kan ingin jadi orang kaya. Oh Wah, itu semua impian pasti. semua orang. Iya. Impian semua orang. Makanya itu. Saya berpaku dengan salah satu ras yang ada di Indonesia yang dia memang terkenal sangat kaya. Kok ngomongin ras Woi. anjing? Enggak boleh? Boleh kan? Boleh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Tuh, nah makanya itu patokan saya di situ. Nah, jadi kobaya itu kuku Surabaya. Oh, Cindo. Oh, Cindo. Di sana kan banyak cindo kan. Iya, emang kelihatan muka-muka Cindo. Makanya tadi tuh dia sebenarnya pengen memperagakan tarian barongsai itu iya, sebenarnya. tadi ya benar. Iya, Cocok kan memang. sebenarnya. Cocok. Tapi emang bener sih pertanyaanku tuh kamu sendiri kan di Surabaya tuh waktu kuliah Iya, ya. iya, Pasti di sana kan banyak kafe-kafe yang kayak apa ya yang terkenal kan Janji Jiwa tuh. Kopi-kopinya kayak gitulah. Ya, Dan Kopi istrimu gaul. juga kan di Jogja. ya. Di Jogja tuh sama. Iya.
Ya. Banyak kayak gitu juga. Tapi kalian berdua tuh malah mending buat warung tuh dengan menu-menu kopi cangkir, minuman yang masih friendly lah kayak susu jahe kayak gitu-gitu. Ya itu ya yang saya jelaskan tadi pastikan memang kan harga yang sangat terjangkau kan di sini kan. Jadi bisa masuk ke beberapa kalangan itu tadi. Jadi yang target pasar saya yang jelas yang itu. Oke. Yang mana? Ya yang dari kelas menengah yang rambutnya ke bawah. panjang itu ya. kelas menengah ke atas itu. Ya, okay. Apalagi kan anak-anak kampus juga ya kan. Banyak di sini ya, lingkungan anak kampus ya. Oh dia ini wah kacau nih sebenarnya. Dia itu adalah orang yang membuat tempat untuk anak-anak tuh nggak mau belajar. Oke. Kok bisa? Mending ngopi daripada belajar. Aduh, kacau nih kacau. Tapi kan saya kan menyediakan wifi di sini ya kan. Buat game tapi. Kacau nih. Buat riset. Tapi kesuksesan dia itu pasti tidak lepas dari dorongan seorang istri. Betul. Dorongan bawah atau dorongan atas nih. Aduh, kacau nih orang memang agak cabul nih orang. Tapi ada linknya nggak sih? Bangke, udah dibuatin 3GP ya? Mau. Loh kan. Wah, bangke. Ada linknya nggak sih? Ada nggak sih? Ya tungguin dong. Nanti aku share ya. Gitu. Tapi dia ini cukup bekerja keras sih menurutku Sen. Iya. Karena ketika kita ngopi di sini malam gitu ya, dia tuh di sini entah itu ngapain, terus dia pulang ke rumah. Bener. Terus ke sini lagi, balik lagi. Ngapain sih? Ini aku nungguin loh. Ini kalian tuh memuji atau akan menjatuhkan itu? Loh, wah bahaya ini. Aku udah bilang pekerja keras. Gitu. Sampai kamu tuh di sini terus pulang lagi, balik sini lagi. Kenapa? Pulang lagi tuh kenapa? Ya kangen lah. Kangen anak. Pengen jadi gini loh. Ngelonin anak. Iya dong. Istrinya enggak? Waduh, kacau kan nih. Parah nih orang. Anjing. Tapi boleh ikut gak sih? Gue videoin ya. Anjing. Enggak bercanda terus. Bercanda terus nih bangke. Tapi enggak serius nih. Iya. Buat seperti itu tuh apa sebenarnya yang bikin kamu bisa sesemangat itu gitu? Sebetulnya kan kalau aku pengen buka usaha warung kopi itu sudah dari kuliah. Oke, jadi sebelum di sini udah pernah buka warung kopi? Enggak, ada keinginan. Ada keinginan. Pengen banget buka di warung kopi di Surabaya. Nah, sudah sempet riset masalah harga sewa dan lain-lain. Ternyata enggak cukup untuk budgetnya, karena di sana lumayan tinggi untuk harga sewanya. Di sana gitu. Di Surabaya. Karena kan memang kota besar. Bener. Ya, tapi memang pasti bagus lah, maksudnya masalah pemasukannya iya pasti sesuai dengan harga sewanya itu. Nah, akhirnya saya kerja di marketing perumahan. Waduh, sama kita sama. Aku juga pernah. Ini tapi sih. asik memang di sini. Iya, bener. Duitnya banyak. Makelar ini ya. Bagi kalian yang mau ya di TV. Tapi memang benar serius. Orang-orang ini nih, bangke tapi. Jadi saya ada 2 list perumahan ini di Ponorogo. Anjing malah jualan dia, Cok. Kalau mau boleh. Enggak apa-apa. Kita bantu. Murah kok. Oke. Tapi kerennya ini sih, kemarin kita sempat ngobrol sama Risang tuh, Abinaya tuh. Nah, kita pikir tuh Abinaya tuh melebarkan sayapnya itu di tour travel tuh, karena aku sama Cindy tuh pernah research kan. Jadi Abinaya itu band yang foundernya Risang itu sama tour travel. Ya kita kira tuh tour travelnya tuh milik Abinaya si Risang itu. Ternyata si Falan ini yang punya malahan. Adalah si Falan. Itu Kobaya dulu apa tour travel dulu tuh? Kalau proses pengurusan izin untuk izin usaha dan mencetuskan usaha itu Abinaya dulu. Oh, Abinaya dulu. Abinaya berarti travel udah sampai level perizinan ya? Sudah sah secara hukum lah, dan dari pemerintahan juga sudah sah. Keren tuh. Terus. Nah, saya waktu bikin Abinaya itu saya masih kerja di
kafe di daerah Krian, Sidoarjo. Oke. Oh, jadi sebelum buat kafe tuh kamu kerja dulu di kafe. Benar. Wah, bener tuh. Oh, jadi dia harus belajar dulu tuh dari cara buat tuh seperti apa sih, manajemennya seperti apa sih. Wah, bagus tuh, bagus tuh. Terus ini sama dukunnya siapa? Cari penglaris di mana sih? Anjing, hati-hati ya. Jadi hati-hati lagi. Jadi takut yang kesini. Aman kok, aman. Nanti kita nengok waktu di tempat kasirnya kok ada yang netesin iler. Ternyata bocor. Oke, jadi setelah kerja di kafe itu lo mau bikin usaha perkopian duniawi atau dulu. dulu. Jadi sebetulnya kan usaha Abinaya Tour tuh itu juga joinan sebetulnya. Jadi joinan sama orang saya. Orang Ponorogo juga, teman SMA. Dimas Chandra. Yes. Oh ya, oke. Tuh. Oke. Nah, berhubung itu kan sebetulnya udah jalan. Maksudnya udah sampai dapat customer lah gitu. Oke. Berhubung kan udah jalan ya. Udah. Itu kan 2019 akhir apa 2020 awal Januari. Oh gitu. Tuh. Oke. Nah, udah dapat customer nih, udah mau DP. Turun pandemi. Waduh, memang itu penghancur banget tuh pandemi itu. Batal dong semuanya. Iya. Tuh. Tapi sekarang masih jalan nggak? Masih jalan, cuma belum ada ini. Bukan belum ada booking-an. customer. Belum bergerak aja. Itu. Ya kalau nggak di Kalau nggak di ya nggak jalan dong. Iya, makanya kita harus itu apa biar sih? bisa. Gue juga bingung anjing. Kenapa kode-kodean? Tapi enggak, maksudnya yang ngurusin tour travelnya tuh siapa? Marketingnya lah pas enggaknya kan. Ya itu. Aku sama si Demas. Tapi enggak jalan sekarang. Belum. Belum jalan lagi. Masih karena di sini nih aku lihat nih di Kobaya nih kalau teman-teman di Ponorogo mau main ke sini nih. Jadi Kobaya tuh semakin berkembang. Jadi si Vala tuh sekarang tuh mulai renov banyak nih. Renov banget. Iya. Jadi kalian teman-teman di Ponorogo tuh bisa nih join ke sini, ngajakin teman-temannya, ngajakin keluarga dan apa lagi. Ayo. Kobaya tuh katanya nggak cuman buat nongkrong ngopi aja nih. Yoi. Bisa buat sewa tempat nggak sih? Bisa dong. Oh yoi. Pasti bisa. Buat rapat ya kan. Mau Buat rapat. Wedding bisa nggak wedding? Bisa. Yoi. Tinggal diatur. Bisa diatur. Asal ada cuannya. Betul. Yoi. Karena sekarang ini memang kita fokusnya cuan sih sebenarnya. Iya benar. Cuan. Di memang sini jual kita minuman nggak sih? Jual. Oh iya, jelas Jual dong. Kalau nggak minum kopinya. Gimana sih Mas? Bangke nih anak. Aduh, minuman yang lain lagi. Minuman botol merah. Itu loh. Nah, itu kan itu saya juga jual tuh. Oke. Jadi kalian teman-teman tuh bisa kesini semua ngajakin teman-temannya atau bisa kalau ada acara ulang tahun buat temannya tuh bisa nih booking di sini tuh bisa. Betul. Harganya ya cukup bersahabat lah. Sangat bersahabat. Yoi. Ya, ayolah. Palan nih. Ayo dong. Sinilah. Tapi seru aja sih ngelihat lu tuh dari pagi, dan gue dulu tuh waktu pindahnya warung kopi dari lokasi 1 ke lokasi 2 tuh kalian tuh punya sistem kerja yang dimana kopinan lain tuh, tempat warung kopi lain tuh nggak ada 24 jam warung kopi. Iya, gokil. 24 jam kalian bisa nongkrong di sini. Betul. Buat kalian yang galau. Iya. Itu sebenarnya buat mengakomodir para hantu atau gimana tuh? Jam 24 jam. Di sini tuh kayaknya tuh kan rumah tua ya. Iya. Bekas tua kan. Di sini horor enggak sih? Enggak horor sih. Ini enggak ada. Enggak ada horor. Tapi ada tuyul. Iya. Tuh ternak Jadi kan katanya pakai penglaris. Enggak bercanda. Kayak gini tuh jangan dipikir bercanda loh. Iya, serius. Dia anjing. Bangke. Itu gimana tuh? Maksudnya lu berani dengan sistem kerja 24 jam. Apa yang lu pikir? Waktu Covid lagi ya kan. Covid lu. Orang-orang tuh enggak berani, Cuk. Enggak berani gitu. Apa? Alasan terbesarmu apa? Ya, apa berani? Kita kan harus riset pasar kan. Maksudnya kita cari pesaing-pesaing. Iya, benar. Dia enggak ada yang buka 24 jam. Nah, oke, kebetulan di lingkungan daerah sini
Itu boleh kalau mau buka 24 jam. Ya udah, gas lah. Enak banget, Cok. Gitu. Ada yang lain tuh takut loh dia untuk buka sampai malam karena kan polisi tuh muter tuh. Benar, betul. Sempat aku pulang waktu Covid tuh. Kita pulang jam 10 ya, itu udah muter, Cuk. Sini masih buka. Tapi untungnya tetap Masnya tetap kalian menjaga dengan prokes ya kan pastinya. Yo, enggak dong. Iya. Kenapa? Waktu ini waktu di parkiran doang kan pakai masker tuh. Gak mungkin kan ngopi pakai masker, gak mungkin. Gua udah deg-degan anjing. Tapi kamu ini gak sih Lan mau ngembangin apa lagi nih buat surprise buat teman-teman di Ponorogo yang pengen ngopi di Kobaya itu apa nih yang bakal baru lagi nih di Kobaya nih? Yang jelas kan di Kobaya untuk sementara ini kan masih belum ada kayak jajan-jajan bakaran lah. Oke, lu mau adain tuh. Karena itu karakteristik banget tuh Ponorogo tuh. Karena kalau di angkringan tuh biasanya yang nyarinya pasti bakaran. Betul. Gitu kan. Saya nunggu tempatnya bisa proper dulu lah. Oke. Jadi kan bisa buat untuk bakaran dan juga sayur-sayur. Wih. Enak. Nyayur. Kayak ini enggak sih? Nyayur. Prasmanan gitu enggak sih, beda? Enggak. Kalau untuk sistemnya prasmanan atau enggak masih belum tahu. Yang jelas ya makanannya seperti itu. Tapi sebelum kamu buat kopi itu kamu pernah jualan enggak sih? Jualan gimana? Ya usaha ada enggak sih? Karena katanya tuh sebelum Falan jualan tuh dulu pedagang tongseng anjing. Iya kan. Iya kan. Kalau enggak salah sama Rica badak ya. Arahnya ke sana pasti. Untuk menjatuhkan. Ya anak gimana ngomongnya? Bangke. Enggak ada yang benar. Oke, balik lagi tuh. Kamu pengen ngembangin apa lagi nih? Untuk di warung Kobayanya atau usaha lain? Warung Kobaya dulu dong. Warung Kobaya. Yaitu tadi menu angkringan kayak bakaran, terus makanan jangan asem gitu, jangan bening, jangan kan enak sih gue ya. Mantap itu. Iya. Apa maneh awan-awan. Buat kalian yang suka lapar siang-siang nih ya, bisa langsung ke Kobaya ntar. Tuh, terus apa lagi ya? Itu dulu aja deh. Nggak ada yang lain sih. Cuma kalau orang-orang datang ke warung itu yang paling spesial tuh di masalah kopi sih. Oh ya, kopi itu katanya memang cocok-cocokan sih. Iya benar. Emang menu utama ya, utama dan jadi tandingan buat warung kopi lain juga. Dan Falan ini kita tahu bahwa dia pernah ikut kayak kompetisi tuh di Surabaya ya. Di Malang. Oh di Malang. Jadi itu apa sih? Itu signature dari Kobaya? Apa? Dari Kobaya atau ngeracik kopi atau gimana tuh? Ngeracik kopi sih sebetulnya. Jadi itu ada kerjasama dari dua brand kopi yang saya pakai ini sama brand satu lagi. Nah, itu dia membuka kesempatan untuk kepada bakul-bakul warung gitu ya. Untuk join berpartisipasi untuk lomba racik kopi itu. Dan itu menang nggak? Alhamdulillah nomor berapa? 9. Wah, lumayan tuh, lumayan. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi nih, kalau kesini kopinya pasti enak. Pasti enak. Tapi kalau teman-teman kesini ngopi tapi di rumah juga pengen ngerasain kopinya, bisa beli nggak sih? Bisa dong. Waduh, bisa. Biasanya buat anak-anak perantauan tuh biasanya. Biasanya itu cocok tuh kesini sebelum pulang ke kuliah ya, biasanya kan di luar kota kan banyak tuh. Kalian bisa kesini dulu beli kopi dari Kobaya. Nanti kalian bisa tetap nikmatin kopi khas Kobaya di tempat kuliahnya. Bagi-bagi buat temannya, share infonya tentunya. Tapi menarik nih masalah lomba kopi itu tadi tuh yang ada di Malang ya? Iya, di Malang bener. Lu maksudnya ada inisiasi nih bikin lomba kopi di sini kayak gitu tuh. Nah, itu. Pengen gak lu? Insya Allah ada. Wah, mantap tuh. Karena kan nih space-nya udah luas banget nih kelihatannya nih. Dan cocok banget nih karena pastinya juga ada live musiknya nih. Iya. Dan Abinaya juga berdirinya kan di sini, cuy. Benar. Itu ada live musiknya juga. Ini dari Erla Pibo nih, nasi gorengnya juga enak katanya. Iya dong. Yang masak siapa nih? Resep siapa nih? Istri, mertua, nenek, kakek, kalau tetangga bumbu ada deh resep rahasianya. Secret. Kalau kokinya dari saya sendiri dong. Baru yang masak kamu berarti?
Pegawai saya juga bisa. Oh, bisa Udah, training udah, dulu ya. training. Bisa lah, udah. Oke, waduh, Iya. ROP Kalau nggak kayaknya salah sering trainingnya kesini. juga pakai AK-47 ya kemarin ya. Enggak, pakai airport. Apa, Cok? Berarti makan semi militer di sini anjing training. makanannya juga enak nih berarti nih. Enak, serius enak. Jadi yang kurang mungkin nanti jajanannya. Iya, jajanan. Jajan- Karena Jajanannya mau Ponorogo tuh nggak dilengkapin. bisa dilepaskan dari Bakaran, bakaran. bener Iya. banget. Itu sangat menjadi ciri khas di Ponorogo lah. Bener. Menu bakaran. Kalau kamu sendiri setelah ini Kobaya, aku bilang nih Kobaya 1 nih. Kadang kan kalau misal bisnis udah berkembang, pasti dia tuh ownernya tuh pengen juga ngembangin bisnisnya, dalam kata lain buka cabang lagi tuh. Lebarkan Pengen sayap nggak ya. sih? Pengen nggak sih? pengen, dan insya Allah tahun depan rencana saya. Wih, Target saya sih, Di target mana? saya. Di Ponorogo juga. Kalau duitnya nutut mungkin di Malang. Weh, di Malang. Tambah gede lagi nih kotanya nih. Iya, benar. Oh, iya. Dengan khas yang sama atau kopi yang berbeda atau apa tuh? Konsepnya untuk yang sama atau Konsepnya gimana? gimana? Untuk menu-menunya sama. Menunya sama. Yo, aku ambil dari sini menunya semua, saya bawa ke Malang, bakaran juga termasuk. Bakaran juga. Jangan-jangan tadi juga termasuk. Oke. Tapi untuk konsepnya saya riset di Malang tuh jarang banget ada yang pakai konsep klasik Jawa. Oh iya iya Nah, iya. iya, Oke. benar. Pengen Keren banget tuh. tuh bikin kayak gitu di Malang. tapi bakal bolak-balik Malang Ponorogo, Cuk. ya mungkin iya, nggak masalah lah. Karena di sana juga udah punya tempat tinggal. Belum, kebetulan tapi ada Check kakak in saya ya? di sana. Oh, aku pikir check in. Iya. Boros dong. Enggak, emang mau melebarkan sayap aja di sana. Iya. Oh, oke. Saya maaf. Siri. Dalam tanda Kacau nih, kutip. kacau nih orang. Anjing. Dia iyain lagi kan. Hati-hati ya. Ini. Enggak. Laki lu nih ya. Bukan saya. Bu Dia mertua inisiatif nih. sendiri. Ya gini nih anak-anak sering mancing. Oke, emang. Tapi saya udah kebal kok masalah kayak gitu. Nah ini kamu pengen gak sih udah ada Kobaya, tour travel Abinaya, Benar. band Abinaya juga. Kamu pengen gak sih buat side project lain di Ponorogo tuh? Kayaknya seru lah. Iya. Kalau pengembangan project sih Mungkin kamu Sudah, nanti sudah. bakal bikin manajemen apa gitu, Cuk. Keren, nah Cuk. itu pengen tuh. Jadi ada panutan saya yang di Malang, warung Siapa? kopi di Malang. Namanya Setunggal Kopi. Oh, oke, itu yang sering banget disebut anak-anak tuh memang Iya, tuh. Nah, Setunggal dia tuh kuliah, sudah. yang kuliah di sana. Nah benar, dia berawal dari warung kopi dan akhirnya bisa bikin PT. Dia mengembangkan sayap di produksi kopi juga Oh, sampai bikin ke sendiri. produksi. Wah, Wah, bikin keren sendiri. tuh, Keren, Iya. keren. dan IO juga dari IO Oh. Games, IO acara lainnya juga. Mantap tuh, mantap. Tuh. Makanya kemarin aku sempet tanya sama si Risang tuh Abinaya tuh kan ada kaitannya dengan kamu nih. Iya benar. Pengen gak sih Sang, aku pernah tanya sama Risang tuh, pengen gak sih kamu bikin band tapi juga include dengan dekorasi WO-nya kayak benar. gitu-gitu. Cuman dia belum lebih ke nggak mau ya. Anjing, dia males aja Dia sih. males. Iya, kalau Tapi Risang kalau- itu seperti itu memang. Iya, makanya aku Memang, kalau iya. misal tanya sama kamu tuh kayaknya kamu pasti pengen nih, karena pengen jiwa banget. bisnis Jiwa bisnis, tuh. jiwa anak muda Iya, tuh. mencari cuan gitu. Benar. Kelihatan banget ya. Iya. sangat bernafsu. Iya. Pengen gak sih kayak gitu? Pengen Karena banget. kan bisa aja tuh, misal kamu bikin apa udah ada Abinaya Band tuh, terus Iya, kamu bikin benar. BO-nya, dekornya kan bisa kamu benar. serahin ke anak-anak Abinaya musik Iya. gitu. benar. Kita bisa jadi ini ya. Iya, jadi- Kita Iya. sih pengennya ini sih lebih ke MC sunatan massal. Ya, sunatan masal kalau bisa Iya, ya. benar. Khusus Khusus. itu. Bisa kok. Iya. Bisa. Nanti saya carikan ya jobnya. Ya. Oke. Saya kebetulan kan lumayan lincah untuk jelas. mencari peluangnya. Tapi Tuh. kocak banget sih, maksudnya lika-liku perjuangan hidup lu tuh emang patut di apa ya, di apa ya, roasting. di roasting dong. Patut dikagumi gitu Dan buat bisa buat anak-anak inspirasi. muda yang Jadi di sana, kalian tuh gak gitu. cuman ngopi aja, cuman Iya, tuh benar. gimana sih caranya bikin warung kopi tuh Bener. gitu kan bisa. Bikin warung kopi, bikin apa ya? Jadi passion lu, kecintaan lu dengan kopi lu tuangin jadi cuan. Bener, kayak si Risang tuh hobi Jadi cuan sekarang juga. jadi cuan. Dari Itu cuan yang harus sampai semisal dia dapat callingan, mending dapat callingan daripada kerjaan utamanya. bener. Karena gede itu kayaknya project itu gede itu. Iya, apalagi kalau rutin tuh. Pasti Iya. dapat Dan gede ini tuh. nih, ini kan sebentar lagi kan ada final tuh. Final night. Bola. Oh, bola. Oh, iya. Ini ada nobar gak sih? Ada. Buat Tunggu aja teman-teman ya.
Ada kok. Oh, ada nih di warung kopi bakal ada nobar, jadi kalian bisa ngajak benar. teman-teman Itu kan hari Minggu dini hari ya kalau nggak salah. Iya benar. Karena juga buka 24 jam. Yoi. Masih sekarang sampai sekarang? Kalau sementara ini masih jam 2, Mas. Sampai jam 2. Lumayan pagi, Cuk. Itu udah lumayan lah. Pagi banget sih. Lainnya udah close order jam 12. Tapi parah sih. Bener. Parah sih, Sin. Maksudnya ada yang tanya nih. Enggak ngasih. Ada yang tanya nih. Ada yang tanya. Dia enggak ngasih. Ada yang request, Tanya apa, Mas? Tuh kan rame anjir. Dia udah pesen 7 kilo. Iya, 7 kilo. Udah cuan tuh, cuy. Anjing, kamu mau nanya apa ya lu? Kepotong. Sama anjir. Maaf. Nah, itu jadi kalian bisa nih ajak teman-teman kalian nobar di sini. Iya, benar. Seru kok di sini nanti. Iya, rame, kopinya enak juga. Benar. Jadi bakal disediain jajanan. Alkohol ada sih? Alkohol ada untuk obat. Oh iya, aman. Kalian kalau sakit-sakit jatuh di sini bisa diolesin alkohol. Lengkap kok P3K-nya. Dia lolos nih dari lengkap. Sapu bersih. Ada izinnya anjing kalau bikin alkohol. Iya. Sebar susah. Itu kan ada kelas-kelasnya juga tuh. Iya. Paham, bikin izin. Paham. Lu ada pikiran ke situ enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Gue kirain belum. Soalnya teman kita ada tuh yang kecanduan seperti itu. Siapa tuh? Waduh, dia tuh memiliki sindrom sleep riding. Ah iya. Dia berkendara sambil tidur tuh bisa. Enggak menghasilkan cuan sih, cuman bikin habis aja uangnya. Tapi lumayan sih menghibur. Iya, lumayan. Itu kalau misal dia dia bisa telatenin itu lumayan loh. Lumayan sih. Minusnya nyusahin orang. Kenapa kita bahas dia terus? Iya. Kenapa setiap bintang tamu ada pembahasan dia ya? Susah sih emang lepas dari si satu itu tuh. Basisnya Abinaya ya. Betul. Siapa tuh? Mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman yang ada di Instagram. Ada nggak? Ada. Sisi Sadar nyerang warkop. Waduh, kita gerbek warkop memang, Mas. Yeah, kita emang inspeksi ya. Tapi ini lah aku di di tempat pembuatan kopimu apa sih nyebutnya? Apa yo? Kitchennya itu ada beberapa kayak minuman-minuman selain kopi tuh yang warna-warni itu. Benar. Itu kamu mau nyoba dulu atau gimana tuh? Enggak, itu kan udah ada. Udah ada dong. Iya, itu kan ada menu coklat bisa es, bisa hot. Bisa nih, jadi green tea latte. Sebenarnya ngopi di sini tuh nggak cuma cowok nih. Iya, bisa semua kalangan ya, semua gender ya. Buat ngerjain tugas itu bisa karena juga ada wifi-nya. Iya, benar. Memang target pasar saya juga cewek-cewek. Iya, bisa kan masuk. Semakin banyak cewek-cewek itu berarti warung itu semakin nyaman. Oh, benar. Itu udah pasti jadi patokan tuh. Family friendly cuy. Iya benar. Karena pernah ada juga nih ulang tahun keluarganya di sini tuh bisa. Pernah lihat tuh. Ulang tahun teman itu bisa. Nanti kan sekarang juga Ramadan juga bukber di sini juga bisa. Oh, bisa dong. Bisa pasti. Sama. Itu malah ada live musiknya tuh. Iya. Jadi waktu kalian nanti pesan tempat di sini, acara ulang tahun tuh pasti ada sekalian include dengan live music dari Abinaya Musik tuh pasti. Benar. Mau sound kayak gimana, mau dekor kayak gimana bisa. Tuh. Ya, mungkin ada lagi nggak dari Bang Ijal nih pertanyaan-pertanyaan yang unik nih kayaknya atau deg-degan nih. Apa ya? Udah malas aku sama orang ini itu. Ketika dia tuh kan buka pagi kan pagi dia nggak kasihan sama karyawannya anjing. Kan gantian. Iyalah. Lu manusia kan manusia. Pagi buka jam berapa tuh? Jam 8. Oh, jam 8. Jam 8 pagi. Itu yang pegang lu sendiri biasanya atau ada yang kalau ada pegawai yang libur aku sendiri yang pegang. Lu sendiri. Bayangin ya, jam 8 pagi kan. Orang belum sarapan, dia udah minum kopi minum kopi. Kadang sarapan minumnya kopi gitu. Nggak ada di tempat lain. Ponorogo doang dong. Kan minumnya kopi Cangkir tuh cuma di Ponorogo. Itu kacau sih asam lambung semua tuh orangnya. Tanpa gula lagi. Iya bener. Parah sih. Itu kayaknya buat nguji ilmu Karunagahan apa sih? Kanuragan. Anjing gua jadi Karunagahan. Tapi ini kamu support dari katanya nih ya. Iya katanya. Katanya tuh dibalik seorang suami yang sukses. Yoi. Ini pasti ada istri yang mengulum.
Kacau kan. Temenku ini emang agak sedikit cabul. Enggak. Arahnya ke sana terus ya. Iya. Kalau bisa terkait sama kamu dekorasi tempat tuh, istri kan juga pasti pengen punya apa ya? Ikut andil lah itu pernah tabrakan gak sih? Karena kan mungkin Sani juga punya pandangan lain terkait benar penataannya itu ada nggak sih? Pernah. Yang konsep kayak gini siapa nih? Lebih ke kamu apa ke istrimu nih? Konsep dari kami berdua yang jelas. Jadi yang menang siapa? Ya istri. Iya dong. Peraturan pertama istri selalu benar. Peraturan kedua taati peraturan pertama. Iya benar. Ini tertekan nih sebetulnya. Kalau enggak, aku tahu gimana? Kenapa dia tuh sering di sini. Enggak lah. Oke, enggak. Bangke. Gue juga mikir ke situ sih. Soalnya gini, kalau enggak ada campur tangan istri, semua itu nggak bisa jalan. Bener. Waduh. Campur doa istri juga. Betul. Rezeki pasti ngalir aja. Ngalir, ya bener. Gitu. Katanya emang kalau udah punya anak tuh pasti rezeki itu pasti ngalir dan ada terus gitu ya. Bener. Entah dari manapun ya. Dan for your information nih ya, kalian tuh udah, maksudnya lu sama istri lu tuh kan dari SMP kan? Iya bener. Iya kan? Dan sampai sekarang nggak bosen lu. Nah itu, alhamdulillah. Brengsek nih orang cuma. Jadi pengen ngertakin rumah tangga orang anjing. Ya enggak maksudnya lu kan udah sekian lama itu mungkin dalam berumah tangga jadi lebih kuat aja gitu. Lebih kuat dan lebih apa ya, lebih solid gitu loh. Bener. Nah itu. Iya, jadi satu pemikiran, satu visi. Iya, satu visi. Terus dinaikin bangke. Tapi bener gimana tuh? Maksudnya lu dari SMP kan, maksudnya sampai lu berumah tangga dan akhirnya mempunyai anak dan punya usaha lu sendiri yang kayak gini. Lu bersyukur gak? Sampai sedetik ini nih. Sangat bersyukur. Dan saya juga bersyukur dengan proses apa yang saya lalui. Oke. Gitu. Entah itu proses yang buruk atau proses yang baik, itu semua tetap dalam satu hal proses juga untuk menuju ke atas. Bener. Gitu. Ini kasih lagu-lagu set ya nanti ya. Iya, menuju ke atas. Itu Sani di atas juga. Iya dong. Oh iya. Kamu di bawah. Iya. Kacau. Bangke lu emang. Gua juga mikir ke situ. Kenapa anjing? Dan sekarang sudah dilengkapi dengan si Sakwil. Anak ganteng kesayangan Bapak. Nanti jangan bolos sekolah. Bolosnya di depan sekolah ya, nah. Iya. Bapakmu dulu cukup tolol. Bolos goblok. Jam 9. Dia bolos nongkrongnya di depan sekolah lagi. Terus masuk lagi. Dia masuk lagi pakai. Goblok banget. Zaman SMP tuh, zaman SMP. Itu kacau banget sih lu. Maksudnya lu kepikiran apa gitu? Ya, malesnya aja jam pertama kan. Oke, lu waktu itu kan males enggak banget. Sih, dia dimarahin. Dia kan waktu-waktu cinta monyet kan. Iya. Tapi kami ikut juga sama wali kelas. Wali kelas Mbak Sopo namanya? Mbak Erna kalau gak salah. Guru ekonomi. Iya kan? Guru kungfu sih. Guru kungfu. Guru pencak. Kita kok ada kungfunya ya. Sangat sangar yo sekolah ya. Kalau tour travel sendiri tuh Abinaya Tour Travel tuh ngantrinya kemana aja tuh? Semuanya. Semuanya Indonesia bisa. Itu pakai mobil apa pakai elep, Cuk? Nah, atau tergantung pesertanya bagaimana? Oke. Kalau peserta sekiranya cukup pakai mobil pribadi, ya udah kita ikut naik mobil aja cukup. Cuman kalau misal banyak pakainya elep. Yang bisa. paling jauh kemana tuh? Kan belum dapat, Mas. Dulu belum sempat. Belum sempat kan langsung pandemi, Cuk. Aku pikir udah jalan, Cuk. Belum. Kayaknya pernah deh Lan. Sempat di Bromo enggak ya? Oh. Iya enggak sih? Ini lucunya juga. Waduh. Jadi lucu siap. Siap. Gua udah siap nih. Oke. Lucu Cuk ini, Cuk. Dan kayaknya enggak lucu sih. Si bangsa enggak lucunya maksudnya gimana ya, kejadiannya lucu. Jadi kan unik ya. Unik bener. Aku kan bikin Abinaya nih ya kan, bikin Abinaya Tour.
Nah, berhubung ilmuku kan masih kurang tuh di ilmu masalah apa tuh? Penglaris. ilmu kebal. Bangke. Pengetahuan dalam tour and travel. Ya Oke. kan? Akhirnya aku buka usaha lagi, tapi itu usaha apa ya? Jadi aku buka cabang sebuah perusahaan tour travel yang ada di Surabaya, saya bawa ke sini. Oke. Nah. Oh, itu sebenarnya berdirinya tuh di Surabaya malah. Atau gimana? Iya, kalau yang tour ini. Tour oke. Yang aku apa ya namanya? Franchise. Iya, benar. Oke. Seperti franchise lah kayak gitu tuh. Nah, aku belajarnya dari situ. Jadi Temen kayak keju. dipromo. Temen keju. Apa itu, Cuk? Gue gak paham anjing. Franchise kan temen keju. Franchise. Cuman kentang anjing. Apa sih? Gua gak masuk anjing. Franchise. Gua gak Franchise. franchise. Cheese keju. Brand fries kali. Nah, franchise mungkin kentang. Kentang keju. Nah. Ayolah, Cul. Ayolah. Mulai panas nih, mulai panas. Ayo dong. Tolong. Diperbaiki dong. Terus. Ya itu. Nah, saya kan ngulik-nguliknya, cari ilmunya di situ. Nah, karena dia kan sudah pengalaman banget tuh di bidang tour and travel. Oke. Itu udah waktu itu aku juga dapat customernya dari produknya dari tour ini untuk bawa rombongan ke Bromo gitu. Oke, dari Surabaya ke Bromo. Dari Surabaya ke Bromo, benar. Tuh. Jadi yang bikin yang dapat job itu juga saya sendiri, yang cari job itu saya. Oh, marketingnya kamu sendiri. Benar. Terus partnermu ngapain, Cuk? Ya kan kalau yang ini kan saya sendirian. Oh, pas di kamu Ponorogo baru tuh kerjasama. Enggak, untuk yang Abinaya itu kan saya joinan partner. Kalau yang saya franchise ini saya sendirian. Gitu. Oke. Jadi ya yang pengen belajar saya sendiri gitu. Dan alhamdulillah lumayan lah dapat ilmunya. Dapat ilmu. Di Bromo ngapain? Apa yang unik di Bromo ngapain? Nyusun pasir yang jelas. Maksudnya? Kan di sana kan ada ladang pasir. Nah, kita bisa nyusun tuh di situ, bikin istana. Oh iya, kayak di pantai-pantai. Iya, benar. Iya, belum pernah kan? Itu salah satu package-nya. Belum pernah ya? Bromo. Pernah. Nyusun pasir. Belum pernah. Nyusun pasir kita gali. Di Bromo jongkok. Bromo nggak boleh gitu loh. Oh iya, oke. Jangan. Emang iya? Iya. Berarti boleh. itu tur pertama tuh. Tur pertama. Terus waktu dibawa ke Ponorogo ada nggak? Belum ada. Belum ada. Sempat kemarin itu sudah fight tender sama vendor lain juga. Tetap kalah dengan orang dalam. Biasa sih kayak gitu. Biasa orang dalam. Itu yang paling susah. Iya. Ya, kalau kayak gitu-gitu sih ya kuat-kuatan dukun aja sih. Benar, itu udah jadi hal yang lumrah ya. Iya, karena dia nih duta hantu nih. Duta dukun. Bukan dukun. Ponorogo. Yeah. Benar. Se-Indonesia. Tapi ada enggak sih komunitasnya gitu tuh? Ada. Banyuwangi. Di Banyuwangi. Kan Dr. Strange kan dia lulusan Banyuwangi. Iya, benar. Kok bisa? Dia dukun sebenarnya. Iya. Dia dukun. Kalau itu kan kalau di ikut Marvel kan. Iya. Tapi kalau dia udah ke Jawa gitu ya jadi dukun-dukun yang ngirim santet aja dia. Iya. Cuman dia dulu nggak lolos pas waktu training dukun beranak. Nggak lolos. Nggak lolos ya. Karena jadinya cabul. Iya. Cowok saja. Iya benar. Iya kan cabul. Iya. Dia gulik-gulik cuma sampai dalam tapi nggak dikeluarin anaknya. Jadi kok enak diterusin. Kok nyaman. Iya, kok nyaman. Jadi buat teman-teman nih boleh nih nanti kontak si Falan atau langsung ke Warung Kopi ya, biar sekalian ngopi. Kalian bisa tanya-tanya nih karena ada tour travel juga. Benar. Si Kobaynya juga bisa. Oh iya, buat orang satu ini. mana? Ada satu lagi. Apa? Saya juga melayani jasa borongan rumah. Iya. Mau bangun rumah, mungkin ada yang mau bangun rumah, bangun kos-kosan, mau bangun kafe, bisa. Waduh, itu proyeknya udah berjalan tuh, udah beberapa kan ya? Udah dulu beberapa warung di Ponorogo tuh kayaknya Falan yang bangun tuh. Ada deh. Ada yang bantu. Benar. Tapi bisnisnya banyak sekali nih. Benar. Kalian ini gimana nih?
Ya ini, sadar ini. Waduh, kita tuh Gimana? Perkembangannya bagaimana? Gokil, Gokil gimana nih? Gokil lah. Kita udah di Jogja. Kita kan untuk tempat stay-nya kan di Jogja sebenarnya. Di sini. Iya. Di Jogja. Jadi ini karena libur jadi pada pulang Ponorogo. Iya. Benar. Kita sebenarnya minggu depan tuh mau MC di tempat CIA di Amerika. CIA. Iya, CIA. Karena di sana ada sunatan massal. Iya. Ada sunatan massal ya. Kita ngambilnya khusus sunatan massal. Kalau yang lain kita tolak, enggak mau. Enggak mau kita kalau enggak sunatan massal kita enggak mau. Meskipun budgetnya tinggi kita enggak mau. Enggak mau. Kita tetap fokus di situ. Iya. Benar. Paling kalau sunatan massal tuh ini sih keripik. Anjing dari kemarin dibahas itu anjing. Keripik ini. Anjing. Keripik skui. Jadi buat teman-teman nanti bisa ke Kobaya, nanti bisa tanya-tanya terkait dengan tour travel. Bisa Kobaya bisa disewa tempatnya untuk acara ulang tahun atau mau sewa Abinaya Musik. Bisa juga. Jadi datang aja. Insya Allah kalian juga nyaman pasti di sini dan nggak melulu cuma duduk-duduk doang, ngopi-ngopi doang, ngobrol doang. Insya Allah pasti ada dapat inspirasi. Ya. Apa inspirasinya apa? Ya mungkin dia lihat itu warung itu gitu. Terus pengen kan kesini ngambil kursi satu, sini lagi ngambil meja satu, gelas, dia kan bisa bangun sendiri. Banyak loh yang itu, banyak loh yang itu. Untuk alamat sendiri di sini nih, alamatnya di mana nih? Buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Gini, untuk alamat Kobaya itu di Jalan Batoro Katong nomor 31. Di belakang kantor Kelurahan Cokro Menggala. Dan yang pastinya kelurahan yang ada transformernya. Benar. Kalau kalian aneh itu. Kelurahan yang dijaga 2 transformer. Nah, sebelah situ tuh warung Kobaya. Benar. Kobaya masuk aja. Fungsinya apa itu transformer tuh? Aneh tuh. Bangke. Ya udah teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah support kita dan menonton kita di Instagram. Dan kali ini pastinya live ya, jadi lebih premium ya buat kalian. Dan tetap pantengin kita di Spotify dan YouTube juga, ya kan. Bantu kita share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke nenek kalian, ke tetangga kalian, ke semua orang di sekitar kalian. Dan stay tune, ya kan. Di tetap Spotify. di Sisi Sadar, sisi lain dari alam bawah sadar. Wih.